Cerita bubur ayam juga lagi. Nasi sudah dari tai ayam karena laki tak sembayang. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Dulu saya sangka kalau nikah sama dia bahagia. Ternyata Pak Ustadz, gimana rasanya? Macam tidur sama babi hutan. Rasakan. Padahal dulu ada anak-anak muda Sinunukan datang Minang kau tolak. Rasakanlah, betul tak? Yang bilang betul pasti kena tolak dulu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan kau pandang kendaraannya waktu datang ke rumahmu, karena belum tentu sudah lunas. Tapi pandanglah bagaimana ketika dia sholat di masjid, ditengoknya ada mikrofon, dia pun azan, hayya 'alas salat. Datang pengurus, kenapa Pak? Belum masuk waktu. Semangat kali kau mau azan. Azan pun suara mantap, rajin sholat, tetap ada aturan. Udah masuk waktu baru azan. Kau tak tahu hari ini orang banyak puasa sunat, udah makan semua gara-gara kau. Jangan semangat aja dibawakan, ikut juga aturan, betul? Masya Allah, tabarakallah. Malam inilah saya ceramah tak tahu di mana ujung jamaah. Kenapa tak kalian pasang lampu? Gelap. Untung ada sebagian agak terang sedikit. Kok tidak terasa ceramah di depan hantu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di sana ada lampu terang benderang, di sini ada lampu terang benderang. Ibu-ibu sengaja membelikan balon untuk anaknya biar supaya anaknya diam. Anak-anak yang dibawa malam ini, mereka yang akan menjadi pemimpin Mandailing Natal Sumatera Utara 20 tahun akan datang. Ingat dia, dulu mak kami membawa kami ceramah pengajian agama, ada Bapak Wakil Gubernur, ada Tuan Haji Bakri, ada alim ulama Cerik Pandai. Dulu emak kami membawa kami pengajian, maka kami pun akan membawa anak-anak kami ke pengajian. Ibu sabar Bu, ibu yang sedang mendukung menggendong anak sabar, karena anak-anak ibu akan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tapi kalau anak ibu bawa menengok kiong racun kucing garang, pentosnya tinggi, rok penyanyi itu pendek, yang menonton atuk-atuk di bawah, mengdongak lah semua. Menengok artis meleleh air liur, balik ke rumah nengok bini meleleh air mata. Tapi di Sinunukan tidak ada itu, betul? Masih ada orang Sinunukan nikahkan anak pakai keyboard tunggal, artis rok pendek pakai celana sempit, masih ada lagi? Kalau masih ada, mudah-mudahan diselamatkan Allah SWT dari perbuatan maksiat dan dosa. Pernikahan anak yang mestinya mendatangkan berkah, minta doa ulama. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Diisi dengan anak-anak muda mabuk, sakau, teler. Mau beli sabu-sabu tak ada duit, akhirnya dituang kopi campur spiritus, begitu diminum mati kontan. Inilah orang paling jelek masuk neraka. Kalau ada orang sakau masuk neraka masih keren. Kau masuk neraka ini gara-gara apa? Sabu-sabu bro. Kau masuk neraka ini gara-gara apa? Kamput. Kau masuk neraka ini gara-gara apa? Minum kopi campur spiritus. Di dunia tak enak, di akhirat melarat. Kita pun dengarnya malu. Setan, ada kau goda dia? Aku tak ada goda, kata setan. Aku pun malu goda minum kopi campur spiritus, kata setan. Setan tuh ada juga gayanya flow. Tak mau setan model-model begini nih. Oleh sebab itu kita jaga generasi ini. Kalau pesta-pestalah dengan pesta nasyid Rabbana. Bismillah tawassalna billah la 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 la. Masa pernikahan pakai nasyid Pak Ustaz? Pakai keyboard lah Pak Ustaz. Oke, pakai keyboard, tapi lagunya tetap lagu yang baik, yang bagus. Ya Jamalu, ya Jamalu. Mau ngamuk ibu itu baik. Kenapa? Rupanya nama suaminya Pak Jamal. Ya ashiqal Mustafa abshir binailil muna
Satu ibu pula merajuk balik. Rupanya nama lakinya Mustafa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, nyanyikan lagu yang mengingatkan kepada kebaikan-kebaikan. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Baik. Makanya nanti buatkan festival nasyid grup lagu religi Islami untuk anak-anak muda satu kabupaten Mandailing Natal. Yang juara satu akan berangkat umroh ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Setuju? Ongkosnya dari mana? Hai, yang kaya-kaya berangkatkan orang anak-anak muda ini. Begitulah nanti mereka pulang, mereka sudah ziarah ke makam Rasul, mereka sudah melihat Ka'bah, mereka sudah tawaf sa'i dan umrah, tahallul. Bangkit semangat mereka, mereka menjadi anak-anak muda. Kalau bahasa kampungnya, agent of change, agen perubahan. Mereka akan pakai baju jaket, tertulis di jaketnya, pejuang subuh, takbir, Allahu Akbar, pejuang subuh. Zuhur tak datang, subuh. Oh, kenapa subuh aja datang? Saya memang spesialis subuh, Pak. Zuhur dia datang juga, tapi di masjid lain. Amin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita doakan anak-anak muda yang belum juga sholat malam ini pulang dari sini sholat. Amin. Suami-suami yang belum juga sholat, mudah-mudahan dibungkukkan Allah hatinya, diluruskan Allah niatnya, dan dijadikan dia sebagai orang yang ikhlas takut mati, sehingga dengan itu persiapan dia sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil amtu yaumal qiyamah, yang pertama kali dihisab, dihitung pada hari kiamat, sholatuhu, sholat. Gara-gara manen sawit kau tak sholat, memangnya sawitmu bisa menolong di liang mahat? Gara-gara karet kau tak sholat, memangnya karetmu menolong di hadapan Allah? Gara-gara anak bini kau tak sholat, ingat, binimu tak akan mungkin masuk ke liang kubur. Betul? Nanti kalau ada bapak-bapak meninggal, datang bininya menangis di pintu kubur, pas mau ditimbun, abang, jangan bang, jangan tahan dia, abang, biarkan ya, masuk. Takkan ada mau masuk, sandiwaranya aja itu. Cobalah nanti. Cuman kadang jamaah ini ditahan, jangan Bu, jangan. Kalau saya ada di situ, masuklah Bu, masuk. Masuk, kasih tangga dia ke bawah. Masuk. Mana ada, tak ada cerita itu. Kalau bulan, kalau bintang bang, setengah nafas ku pergi, pret. Mati kau sendiri juga menghadap Allah Subhanahu wa taala, betul? Tapi jangan gara-gara mendengar ceramah saya ini Bapak Ibu tak mesra lagi pulang. Besok pagi begitu Bapak minta teh, mana teh ma? Buat aja sendiri. Kan itu maksud saya Bapak mengajak mereka sholat berjamaah. Bapak ajak mereka sholat ke masjid. Ustaz, katanya perempuan nggak boleh ke masjid. Perempuan boleh ke masjid, tapi tak wajib. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah, laki-laki solehah. Ramaikan masjid. Masjid kita sudah bagus, masjid kita sudah mantap. Tengok masjid, mantap, kaca keliling. Tak pakai terali besi pula tuh. Masjid yang tidak pakai terali besi itu menunjukkan masyarakatnya aman, tak ada pencuri maling. Saya pernah sholat di salah satu masjid, terali besinya 2 lapis, kotak wakafnya dicor, digembok keliling. Sholatlah saya di luar, WC pun dikunci, parah kali ya. Tapi di sini Nunukan cobalah tengok, masjidnya cantik, megah, indah, luar biasa. Pagarnya patutlah tak pakai terali, pagarnya tebal. Masya Allah, orang sini Nunukan nih kaya-kaya. Dari mana Ustaz tahu kaya? Semen untuk tiang ini berapa sak? Tengok, di tempat lain kadang tiang itu kurus-kurus. Ini kok kurus kali tiangnya? Maaf Ustaz, ini tiang diet. Tapi di sini besar-besar, tengok, besinya besar-besar, tinggi-tinggi. Ini apa maknanya? Orang Sinunukan duitnya banyak, sugih kabeh.
Insya Allah yang kaya-kaya ini lebih dulu masuk surga. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mithlahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuk dia satu tempat di dalam surga. Jadi yang punya tempat di surga itu orang yang kemarin bangun masjid. Yang punya tempat di surga adalah orang kaya. Orang miskin tak lah. Gimana lah mau masuk surga? Sedekah 2.000 perak, kencing aja 2.500 sekarang. Kalian pikir BPJS aja yang naik? Tiket kencing pun naik. Inilah. Oleh sebab itu makanya yang miskin sabar, insya Allah sabar mengantarkannya ke surga. Tapi orang-orang kaya ini lebih dulu masuk surga. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, aku di surga dengan orang yang suka menyekolahkan anak yatim. Seperti ini dalam surga. Nampak anak yatim, panggil anak yatim, sini. Sudah taman SD, sudah. Berangkat ke purba, biaya kau 1 tahun ini kubayarkan. Itu. Kumpulkan anak yatim. Tanya Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades. Ya. Assalamualaikum Pak RW. Ya. Berapa anak yatim di sini nunukan? Ini data anak yatim. Bapak mau bantu? Enggak, nanya aja. Bantulah. Kalau mau dekat sama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang paling dekat? Dekat dengan ustadz, dekat dengan kiai, dekat dengan ulama. Tapi kita nanti dekat insya Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Kota apa ini adik pramuka? Dasa Dharma Pramuka. Sebutkan. Senyum. Berapa biji kotak ini kalian buat? Banyak? Yang cuma banyak. Hitung berapa? 40. Apa polisi tolong awasi. Ini banyak gelap-gelap nih. Saya takutnya disebar 40, nanti yang balik 20. Oh, Ustaz ini suuzon saja. Naikkan kotak satu ke atas, karena ikan-ikan besar ada di atas. Ini bawah-bawah ini nampaknya ikan-ikan cucut, ikan bilis. Jadilah daripada tak ada sama sekali. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berselawat. Sementara berselawat ini biarkan adik-adik kita menyebarkan kotak-kotak, isikan yang pura-pura tak nampak kotak itu lewat. Diginikan HP, salatullah, nampak kotak pura-pura. Allah, nampak dia tak tahu ada kotak 3 lagi lewat. Siapkanlah duit, masukkan ke dalam. Yang HP-nya masih menyala, yang masih ada senternya, hidupkan dulu biar nampak sampai ke ujung mana manusia malam ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Tak banyak lampu hidup karena udah habis baterai itulah. Aku belum datang dah kalian hidupkan duluan. Sekarang pun disuruh hidupkan lobet semuanya. Tak penting berapa yang hidup, yang penting hatinya hidup karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat sudah, salat sudah, puasa sudah, zakat sudah,
mudah-mudahan orang Sununukan semuanya sampai melaksanakan haji ke Baitullah. Makanya kalau nanam sawit, pas nanam sawit, nanam kelapa, nanam karet, niatnya waktu nanam pertama itu mau berangkat haji, mau berangkat haji, mau berangkat haji, mau berangkat haji, mau berangkat haji. Ini sekarang banyak pas nanam sawit mau kawin lagi, mau kawin lagi. Akhirnya kawin lagi, nggak salah. Kawin lagi salah apa enggak, bapak-bapak? Tengok Bu, tidak kata dia Bu. Awas kalian balik nanti kata Ibu. Apa maknanya? Niat dari awal, innamal a'malu binniyat. Niatnya dengan benar. Niat tanam sawit mau mencium Hajar Aswad. Niat tanam sawit mau berangkat haji dan umrah. Kalau sudah berangkat umrah, umrahkan imam-imam masjid, umrahkan guru-guru mengaji, umrahkan. Saya bingung Pak Ustadz, travelnya apa? Grand Sapanauli. Dah masuk iklan satu. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka setelah itu islamilah kita. Syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Apakah kita sudah Islam? Saya tanya sekali lagi, apakah kita sudah Islam? Ada satu kata Nabi, siapa itu Islam? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lidahnya dan tangannya. Kau katakan kau Islam, tapi lidahmu kasar, mencaci maki, sumpah serapah, bukan Islam. Kau katakan kau Islam, tapi tanganmu menempeleng, merampas hak orang, menyentil telinga orang, menikam orang, membunuh orang, menggeser sempadan tanah sawit satu jengkal. Siapa yang menggeser batas tanah sawit, karet, getah satu jengkal, tuwiqa, maka di akhirat dia akan dililitkan 7 lapis ke bawah. Ini sudah ditetapkan oleh Pak Kades, Pak Kadus, ini batas kebun sawit. Ya, malam-malam tak ada orang gelap, digesernya sejengkal. Sejengkal kau geser, 7 lapis tanah akan melilit lehermu, dikubur sampai hari kiamat. Alhamdulillah di Sununukan tak ada yang geser sejengkal Pak Ustaz. Terus 2 meter. Rasakanlah. Berapa lama kau nikmati tanah yang kau geser sejengkal itu? Paling lama 63 tahun, dapat bonus 70 tahun. Setelah itu kau akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangankan semeter, jangankan sejengkal. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kita diajarkan dalam Islam ini hanya berserah kepada Allah. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hanifan, hanif, condong kepada kebenaran, musliman, berserah diri kepada Allah. Wa ma ana minal musyrikin, aku tidak termasuk orang yang syirik mempersekutukan Allah. Itulah judul yang pertama, mewujudkan masyarakat Sinunukan yang islami. Yang kedua, masyarakat Sinunukan yang harmonis. Ini sangat rentan ada gesekan-gesekan di Sinunukan. Yang satu dari suku Jawa, datang dari Surabaya, dari Semarang, dari Yogyakarta, dari macam-macam di Jawa. Sementara masyarakat Sinunukan, Mandailing, Natal, saudara-saudara kita dari suku Mandailing. Tentu perbedaan suku, perbedaan macam-macam, perbedaan kultur, perbedaan budaya. Kita harus menjaga keharmonisan ini. Apakah masyarakat Sinunukan selama ini sudah harmonis? Alhamdulillah, insya Allah. Mesti dipahami. Ja'alnakum syu'uban wa qabaila, kami jadikan kamu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada Jawa, ada Sunda, ada Melayu, ada Minangkabau, ada Batak, ada Karo, ada Mandailing. Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Jangankan mau makan, mau nunjuk saja pun beda. Di Pulau Jawa orang nunjuk, mas, mas, mas,
Di masjid mas, kono pakai telunjuk. Tapi kalau tempat saya di mana masjid? Sana. Beda. Kadang orang Jawa kalau kita pergi di Jawa kakinya tinjak, mas, kaki saya mas. Rupanya kaki dia sudah tinjak. Kalau di tempat saya, mana mata kau tadi? Jadi agak beda. Oleh sebab itu maka perbedaan-perbedaan. Dulu kami waktu kuliah di Mesir macam-macam. Datanglah beberapa kawan mahasiswa di Mesir orang Jawa bertamu ke rumah kawan kami orang Medan. Orang Medan ini masak. Terus selesai dia masak, dipanggilnya orang Jawa tadi. Makan. Tak ada yang makan, takut semua. Saya kasih tahu, itu suaranya aja yang keras. Karena dia tinggal di gunung, angin kencang. Tapi hatinya baik, hatinya lembut. Oleh sebab itu jangan pernah tersinggung, jangan pernah. Orang Jawa pun pahami bahasa dengan baik, pahami kultur budaya dengan baik. Ini masih ada orang Jawa yang tidak mau menikahkan anaknya dengan orang Mandailing. Aku orang gelem nek mantuku wong Mandailing. Kenapa? Derajat kita jatuh nak terlalu jauh. Kenapa? Masa dari emas jadi tulang. Ini pahami budaya ini baik-baik. Bahwa ini adalah bahasa, ini adalah, tapi kita semuanya berasal dari Nabi Adam. Semua orang disinunukan ini berasal dari Nabi Adam. Ada yang dari monyet? Mana ada? Semua dari Adam. Dan Adam dari tanah. Semua kita dari Adam. Adam dari tanah balik kepada tanah. Ustaz, iya. Jadi kita ini semua dari tanah. Dari tanah. Kalau memang semuanya sifatnya dari tanah, tanah itu lembut. Kenapa kawan saya itu keras sekali? Dia dari tanah agak campur batu sedikit. Sifat tanah itu kan di bawah, tawadhu. Sifat tanah itu kan rendah. Sifat tanah itu lembut dan baik. Kenapa dia nih orangnya? Dia dari tanah juga, cuman tanah sengketa. Tapi jangan sampai ceramah ini besok dijadikan untuk menunjuk orang. Kau tanah sengketa. Justru ceramah malam ini untuk menghukumi diri kita. Jangan-jangan aku yang keras hati ini, aku dari tanah campur batu kerikil. Jangan-jangan sampai aku. Oleh sebab itu maka kita menyadari diri kita, dari mana kita datang, di mana kita berada, dan kemana kita akan pergi. Kita datang dari alam roh, singgah ke alam dunia sejenak sementara, seperti orang bernaung di bawah pohon yang rindang, sementara matahari terik. Nanti kalau sudah redup kita akan pindahnya ke alam barzakh. Di alam barzakh tetap harmonis. Andai orang Sinunukan dapat kabar Abdul Somad di Pekanbaru sudah meninggal dunia, orang Sinunukan tetap harmonis dengan Abdul Somad. Untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru, Al-Fatihah. Jangan kirim sekarang. Sekarang jamaah ini mau cepat aja deh kita mati. Apa yang Ustaz cari ini ceramah ini? Tadi pagi di Sibolga, tadi pula di Natal, malam ini di Sinunukan, besok balik ke Jakarta. Apa yang Ustaz